Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Kembali lagi bersama saya Abu Zubair. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan awal, yaitu pengenalan hanya istilah saja, yaitu apa data, kemudian apa itu database. Kemudian sedikit kita juga menyinggung di postingan yang lalu tentang sejarah PostgreSQL teman-teman ya. Nah selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu kita akan belajar sekarang mengenai pengenalan tipe-tipe data. Tipe-tipe data yang tentunya tipe data yang ada di database PostgreSQL ini teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materi teman-teman ya di awal. Dan kita mulai dari pengertian dulu teman-teman. Apa sih sebenarnya tipe data itu teman-teman ya? Nah, tipe data sendiri dari pengertiannya bisa kita definisikan yaitu merupakan pengelompokan atau pengklasifikasian data ke dalam jenis tertentu yang bisa dikenali oleh compiler atau penerjemah komputer, yang kemudian juga akan diolah oleh komputer itu sendiri ya teman-teman. Secara sederhana tipe data itu sendiri adalah seperti angka, nah seperti itu teman-teman ya, huruf, nah seperti itulah. Tipe-tipe data seperti itulah yang akan kita masukkan ke komputer, yang nantinya akan diolah oleh komputer itu sendiri teman-teman. Oke, untuk lebih detailnya sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita masuk ke bagian macam-macam atau jenis-jenis tipe data yang ada di PostgreSQL teman-teman. Yang pertama ada tipe data dengan nama bilangan bulat, atau yang lebih dikenal di dalam database atau pemrograman itu data dalam bentuk integer. Nah, di dalam PostgreSQL ini sendiri ada beberapa tipe data untuk bilangan bulat. Yang pertama yaitu small int, di mana small int ini membutuhkan media penyimpanan sebesar 2 bytes. Kemudian tipe data small int ini adalah tipe data yang signed. Artinya apa? Artinya tipe data ini bisa masuk bilangan negatif teman-teman. Jadi berbeda, nanti teman-teman juga akan menemui yang namanya tipe data signed atau unsigned. Nah seperti itu teman-teman. Untuk rank nilai yang bisa ditampung oleh tipe data small int ini seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, dari minus 32.768 hingga 32.767 teman-teman. Nah kemudian tipe data selanjutnya untuk tipe data bilangan bulat, ada tipe data dengan nama integer. Nah ini seperti ini teman-teman, biasa. Nah tipe data integer ini membutuhkan storage size atau media penyimpanan yang akan dimakan oleh tipe data integer ini adalah sebesar 4 bytes teman-teman. Sama tipe data integer ini juga unsigned, artinya bisa menampung nilai negatif. Dari seperti ini nilainya teman-teman ya, bisa teman-teman terjemahkan sendiri berapa nilainya, seperti teman-teman lihat. Kemudian selanjutnya yaitu tipe data dalam bentuk big int atau big integer. Nah tipe data big int inilah tipe data yang paling besar untuk bilangan bulat ya teman-teman, dimana storage size yang dibutuhkan untuk tipe data big integer ini teman-teman membutuhkan media penyimpanan sebesar 8 bytes. Nah ini adalah tipe data bilangan bulat yang paling besar. Jadi nanti jika teman-teman membuat database, teman-teman juga perlu perhatikan kegunaan dari masing-masing field yang teman-teman definisikan. Tergantung dari nilai field tersebut diperlukan menampung nilai hingga berapa, seperti itu.
Jadi jangan sampai boros juga pada saat menentukan tipe data yang teman-teman. Seperti contoh misalnya teman-teman di aplikasi teman-teman mungkin misalnya teman-teman butuh sebuah variabel, misalnya mungkin seperti umur misalnya teman-teman ya. Nah, umur mungkin teman-teman bisa menggunakan mungkin tipe data small in ini teman-teman ya. Nah, jangan sampai teman-teman tiba-tiba pakai yang big in, itu terlalu besar teman-teman ya, jadi nggak sesuai dengan fungsinya, nggak sesuai dengan kegunaan atau kebutuhan teman-teman. Karena storage yang dibutuhkan pun juga lebih besar. Kecuali jika teman-teman butuh penyimpanan yang mungkin data yang mungkin miliaran record atau miliaran row. Nah, itu mungkin teman-teman butuh tipe data bilangan bulat yang mungkin bisa dipakai tipe data big integer nih teman-teman ya. Karena sangat besar sekali yang mampu ditampung oleh big integer ini teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tipe data bilangan bulat juga ada tipe data yang namanya small serial. Nah, di serial seperti yang teman-teman lihat ini sebenarnya sama seperti yang di awal ini, seperti small in, integer, dan big in. Hanya saja tipe data small serial ini adalah tipe data yang auto increment. Artinya apa teman-teman? Nilai daripada bilangan bulat tersebut akan bertambah secara otomatis teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menulis langsung angkanya, tetapi di database PostgreSQL itu nanti akan otomatis melakukan incrementnya 1 ke atas teman-teman. Jadi misalnya data teman-teman kosong awalnya, nah nanti database PostgreSQL pada saat teman-teman insert, nilai dari variabel tersebut atau field tersebut akan bertambah 1 secara otomatis, 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman ya. Nah, untuk tipe data small serial ini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tipe data small serial ini adalah tipe data yang unsigned. Artinya apa? Artinya dia tidak mampu menampung nilai negatif teman-teman ya. Jadi angkanya yang mampu ditampung adalah angka yang dimulai dari 1 hingga 32.767. Oke, selanjutnya tipe data yang selanjutnya itu tipe data serial. Tipe data serial ini sebenarnya sama dengan tipe data integer ini teman-teman ya. Hanya saja tipe data serial ini seperti yang setelah saya sampaikan, bahwa tipe data serial ini adalah tipe data integer yang auto increment seperti itu teman-teman. Kemudian tipe data selanjutnya yaitu tipe data big serial. Nah, big serial sebenarnya sama dengan big int, hanya saja dia dimulai dari 1 karena dia tipe data yang unsigned. Oke, selanjutnya setelah kita pelajari tipe data bilangan bulat, selanjutnya juga ada tipe data yang bentuknya adalah tipe data bilangan desimal atau bilangan berkoma teman-teman. Nah, di tipe data bilangan desimal ini kita juga ada istilah fixed point dan floating point. Untuk tipe data bilangan desimal di PostgreSQL sendiri terdapat 3 tipe data teman-teman. Yaitu yang pertama namanya adalah tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini termasuk fixed point. Artinya apa? Artinya kita pada saat menggunakan tipe data ini kita harus mendefinisikan terlebih dahulu berapa yang dibutuhkan, angka di sebelum komanya berapa, kemudian angka komanya berapa, angka setelah decimal point istilahnya teman-teman. Jadi kita pada saat menggunakan tipe data ini harus kita define terlebih dahulu berapa jumlah panjang atau length dari field yang kita masukkan itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada tipe data real dan double. Nah, tipe data real dan double ini atau double precision kalau di Postgre
Nah, tipe data ini adalah termasuk tipe data dalam bentuk floating point. Nah, di sini storage size seperti yang bisa teman-teman lihat. Jadi tipe data real ini pada saat kita menggunakan, kita nggak perlu mendefinisikan berapa angka sebelum dan setelah koma itu, teman-teman. Sama seperti double juga seperti itu, teman-teman. Jadi ini dikatakan floating point. Sementara fixed point seperti tipe data numerik tadi, kita harus mendefine atau mendefinisikan terlebih dahulu berapa angka sebelum dan setelah koma. Seperti itu, teman-teman, ya, sederhana ya, agar mudah kita mengerti. Nah, adapun untuk rank nilainya sendiri untuk tipe data real itu 6 decimal digit precision, teman-teman, ya. Sementara untuk double 15, seperti itu, teman-teman. Oke, untuk tipe data bilangan desimal saya kira sudah cukup jelas. Teman-teman bisa pahami apa itu fixed point dan floating point seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya di PostgreSQL sendiri juga ada tipe data yang untuk uang, currency atau monetary. Nah, di sini jika di aplikasi, di database aplikasi teman-teman membutuhkan tipe data yang lebih spesifik, bentuknya misalnya uang gitu. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan langsung tipe data money yang sudah disediakan oleh PostgreSQL. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan tipe-tipe data lain selain money seperti integer, ataupun jika field yang teman-teman butuh untuk uang itu bisa menampung desimal. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan di bagian tipe data desimal. Akan tetapi jika teman-teman mau lebih spesifik dalam bentuk money, nah, teman-teman bisa menggunakan tipe data ini. Untuk storage sendiri bisa teman-teman lihat di sini membutuhkan storage sebesar 8 bytes, teman-teman, ya. Untuk rank sendiri teman-teman bisa lihat di sini yang mampu ditampung ada berapa. Kemudian selanjutnya yaitu ada tipe data bentuknya karakter, teman-teman. Nah, tipe data karakter ini di dalam PostgreSQL ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama yaitu char, varchar atau varying char, kemudian text. Nah, untuk char ini adalah tipe data karakter di mana kita terlebih dahulu kita define berapa sih kegunaan daripada variabel char itu mampu menampung berapa karakter dari field yang kita buat dengan tipe data char. Nah, di sini kita definekan berapa n atau jumlah karakter yang kita butuhkan untuk field tersebut. Jika teman-teman tidak mendefine atau mendefinisikan berapa limit dari karakter tersebut, maka otomatis PostgreSQL akan menentukan di sini char berisi nilainya 1, teman-teman, ya. Nah, char sendiri tipe datanya fixed, tipe datanya adalah tetap. Pada saat kita define sebesar 2, berarti nanti tipe data ini otomatis juga akan memesan memori atau storage sebesar 2 tersebut, teman-teman. Sekalipun yang kita masukkan karakter tersebut cuma 1, jadi tetap char ini akan memasukkan nilainya adalah maksud saya adalah storage-nya sebesar 2 juga, teman-teman. Seperti itu. Jadi sesuai dengan yang kita define di sini. Berbeda dengan varchar, di mana varchar lebih fleksibel. Misalnya teman-teman define varchar di sini misalnya 200 karakter, sementara teman-teman hanya butuh, misalnya teman-teman masukkan datanya hanya 100. Nah, yang 100 itulah yang akan di-save atau disimpan di storage teman-teman. Jadi lebih fleksibel dibandingkan char. Jadi kalau char misalnya kita define 100, berarti ya 100 tersebut yang dipakai. Sekalipun data yang kita masuk nggak sampai 100 karakter. Kan, tetapi varchar
ini lebih fleksibel. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan kita. Sekalipun kita pesan di sana sebesar 200 karakter, akan tetapi jika kita masukkan kurang dari 200, berarti yang kurang dari 200 itulah yang akan disimpan di storage kita. Kemudian yang terakhir yaitu ada teks. Nah, teks ini teman-teman tidak ada batasan ya teman-teman. Jadi pada saat kita pada saat kita masukkan tipe data dalam bentuk teks, kita tidak diminta oleh PostgreSQL untuk memasukkan berapa limit dari tipe data tersebut, karena memang di sini tipe datanya adalah unlimited length. Oke, untuk tipe data karakter mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Kita masuk selanjutnya kita masuk tentang mengenai tipe data boolean. Nah, tipe data boolean sendiri di seluruh bahasa pemrograman atau di seluruh database pasti ada teman-teman ya. Tipe data boolean sendiri adalah tipe data yang hanya bernilai true or false, 0, 1 atau 0. Dimana yang dibutuhkan hanya sebesar 1 byte storage size. Oke, untuk boolean cukup sederhana ya teman-teman, tidak ada yang lain, nilainya hanya ada 2 tersebut, true or false, 0, 1 atau 0, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk tipe data yang terakhir, yaitu tipe data date and time. Nah, tipe data date and time ini seperti yang teman-teman lihat di sini, saya masukkan ada 5 ya teman-teman. Nantinya ada satu lagi yaitu interval. Tetapi itu tipe data itu mungkin jarang kita gunakan, jadi saya nggak saya masukkan di sini. Nah, yang pertama kita masuk tipe data yang namanya date. Nah, date di sini tipe data date membutuhkan media penyimpanan sebesar 4 bytes, di mana tipe data ini hanya menampung tanggal ya teman-teman. Di sini only dates without time. Jadi di sini hanya menampung tanggal tanpa waktu atau jam ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tipe data yang bentuknya time, yang tanpa time zone. Nah, ini tipe data time tapi tanpa time zone. Nah, ini membutuhkan storage size sebesar 8 bytes. Seperti biasa, deskripsinya itu hanya time tanpa tanggal. Jadi hanya jamnya aja teman-teman. Nah, jika teman-teman butuh membuat field untuk aplikasi teman-teman yang hanya menampilkan jam, maka teman-teman bisa memilih tipe data dalam bentuk time aja teman-teman ya. Jadi hanya yang ditampilkan adalah jamnya aja tanpa ada tanggal. Nah, yang selanjutnya itu time juga, hanya ini dengan time zone. Nah, storage size yang dibutuhkan adalah 12 bytes. Kemudian ini hanya menampilkan jam tanpa ada tanggal dan dengan time zone. Nah, jika yang di sebelumnya itu tanpa time zone, nah yang time selanjutnya ini adalah dengan time zone ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu ada tipe data yang bentuknya timestamp. Nah, di sini ada yang without time zone dan with time zone. Dan ini sama ya teman-teman. Tipe datanya hanya ini bedanya adalah yang di sini tanpa ada time zone dan ini dilengkapi dengan time zone. Sementara untuk storage size-nya yang dibutuhkan itu sama 8 bytes. Kemudian yang pertama itu hanya ada jika teman-teman misalnya di aplikasinya butuh menampilkan tanggal beserta waktu, nah tipe data inilah yang akan teman-teman pilih, timestamp. Terserah teman-teman mau dengan time zone atau tanpa time zone atau dengan time zone. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa pengenalan tipe data dari PostgreSQL insyaallah sudah cukup. Sebenarnya masih banyak tipe-tipe data lagi yang disediakan oleh PostgreSQL, seperti tipe data
geometri. Nah, seperti itu ada di PostgreSQL. Kemudian tipe data JSON juga ada, seperti data yang lain untuk array. Nah, tetapi yang saya masukkan di sini adalah tipe data yang bakal sering teman-teman gunakan, ya teman-teman. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Silakan teman-teman, jika postingan ini, jika video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan like. Kemudian jika teman-teman tidak ingin ketinggalan konten-konten dari channel Ahsan Programmer, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.